Halo, Aries. Ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini aku mengangkat judul yaitu Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke, Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Wands. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terungkap seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, di sini tergambar bahwa memang ada beban yang sangat berat di dalam kehidupanmu saat ini. Di mana beban ini mungkin terlalu membebani pikiranmu, sehingga kamu begitu gelisah, begitu merasa sendirian. Karena apa? Karena kamu lihat sekitarmu, teman, sahabat, tetangga, mereka hidup berbahagia dengan pasangannya masing-masing. Mereka bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat mereka berarti. Berbeda dengan kamu. Kamu selalu bertemu dengan orang yang salah, selalu bertemu dengan hubungan-hubungan yang toksik. Padahal kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan hubungan itu, untuk bisa membahagiakan pasanganmu. Tetapi dia berkata lain. Dia memilih jalan lain, menghadirkan orang ketiga, hanya memanfaatkan uangmu, posisimu. Bahkan ada beberapa yang hanya ingin enaknya aja. Di saat udah nggak enak lagi, dia pergi. Oke, nah jadi inilah yang membebani pikiranmu saat ini. Nah, tetapi memang di sini tergambar juga ada kesabaran, kesabaran di dalam kamu mau menerima kenyataan. Setelah kamu terima kenyataan, kamu coba kembali menata kehidupanmu, menata kegiatanmu. Karena apa? Karena selama ini kamu nggak bisa fokus terhadap kegiatan, apalagi terhadap dirimu sendiri. Kamu hanya fokus pada hubunganmu, pada pasanganmu. Padahal justru mereka selalu menyakitimu. Nah, tetapi di saat kamu mencoba untuk bangkit, mencoba untuk terima kenyataan, nah tanpa kamu sadari, hari demi hari berjalan, ada seseorang yang mungkin selama ini dia memantau kamu. Selama ini dia menunggu waktu yang tepat untuk datang ke kamu, untuk bertemu denganmu. Mungkin seseorang ini bisa dari lingkungan kegiatanmu, bisa dari lingkungan di mana tempat kamu berdomisili, ataupun bisa jadi dia adalah seseorang sahabat lamamu. Entah teman sekolah, entah teman sepermainan sewaktu kanak-kanak. Dan tidak menutup kemungkinan dia adalah mantan terindahmu. Yang mungkin dulu terpisah dikarenakan mungkin ada kesibukan masing-masing yang menyebabkan kalian terpisah. Entah keluar daerah,
entah salah satunya harus ikut keluarga. Ya. Nah, seseorang ini ternyata baru-baru ini selalu tanyain kamu, selalu stalking kamu tentang apa yang kamu jalani, ya, tentang bagaimana hubunganmu terhadap teman-temanmu, terhadap sahabatmu, ataupun terhadap teman kerjamu. Nah, dari situlah dia mulai mengambil kesimpulan. Ya. Kok ada orang yang tega mempermainkan orang sebaik dan seistimewa kamu? Di matanya kamu begitu istimewa. Nah, jadi di saat dia selalu mendengar ceritamu tentang hancurnya hubungan, tentang selalu bertemu dengan orang yang salah, makanya dia mulai beranikan dirinya untuk deketin kamu, untuk bertemu dengan kamu. Karena mungkin selama ini, ya memang seseorang ini tergambar seseorang yang sangat tahu diri. Dia masih malu ataupun segan ataupun gak berani karena mungkin level kamu di atas dia. Nah, tetapi di saat dia selalu mendengar cerita kamu kecewa, kamu sedih, kamu terluka, akhirnya dia coba beranikan dirinya untuk deketin kamu. Dan apa yang terjadi? Ada komunikasi yang baik. Dia pintar di dalam membuatmu tersenyum, membuatmu happy. Dia bisa membuatmu berarti, membuatmu diperhatikan. Dan dia sangat mampu menempatkan dirinya pada situasi dan kondisi tertentu, ya, pada saat kamu saat itu. Dia bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi sebagai kakak ataupun sebagai adik. Nah, jadi di sini tergambar seseorang ini memang sangat istimewa. Walaupun levelnya bisa dikatakan di bawah kamu, perekonomiannya mungkin dia lebih di bawah kamu, tetapi ada nilai positifnya. Sepertinya dia akan mampu sedikit demi sedikit mengobati luka hatimu dan membuat kamu melupakan, ya, permasalahan-permasalahan, beban-beban yang selama ini ada di kepala kamu. Oke? Nah, jadi seiring berjalannya waktu nanti mungkin, ya, bisa jadi dialah orang yang nantinya akan benar-benar bisa mencuri hatimu. Kenapa? Karena dia selalu berusaha, berjuang, memperlihatkan yang terbaik yang dia punya terhadap kamu, dan sepertinya dia akan bisa membawa warna tersendiri di dalam kehidupanmu. Oke, ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi, seseorang ini adalah seseorang yang sabar. Sabar di dalam mencapai tujuannya. Sabar di dalam melewati setiap proses untuk mendapatkan hatimu. Ya. Jadi dia nggak kehilangan akal, nggak kehilangan ide begitu, ya. Bagaimana caranya agar hari-harimu kembali semangat, kembali berwarna dan kembali optimis. Karena dia juga melihat nih, ya, ada yang berantakan dari kegiatanmu. Ya, seperti pekerjaan, bisnis, usaha sampai nggak keurus. Jadi ini yang menjadi salah satu kekhawatirannya. Makanya dia segera mendekati kamu. Berharap semoga dia bisa membuat kamu kembali menjadi dirimu sendiri. Nah, jadi kesabarannya inilah di dalam memperjuangkan kamu menjadi salah satu nilai, ya, yang nantinya akan kamu pikirkan, yang akan kamu renungkan. Apakah dia pantas untuk kamu beri kesempatan atau kamu hanya ingin sekedar berteman dan bersahabat bersama dia. Oke, ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, kan ini adalah kesempatan baru. Nah, sepertinya kamu akan segera mendapatkan kesempatan baru untuk bahagia, untuk diperhatikan, untuk menjadi lebih berarti bagi seseorang. Ya, karena apa? Karena di sini juga menggambarkan pacar baru. Berarti bisa jadi seseorang ini nanti mampu meluluhkan hatimu. Ya, dan kamu akan berkesempatan untuk merasakan kembali kebahagiaan. Untuk merasakan kembali hubungan yang harmonis, yang indah, seperti orang-orang yang kamu lihat yang ada di sekitarmu.
Nah, jadi kamu mungkin ke depannya ya kamu nggak akan lagi merasa sendiri, kamu nggak akan lagi merasa semesta itu nggak adil ya, sedangkan orang lain bahagia, aku kok enggak begitu. Nah, kamu nggak akan berpikir seperti itu lagi, karena sudah ada seseorang yang benar-benar bisa ya menutupi, melengkapi segala kelebihan dan kekuranganmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, benar kan? Jadi dia selain dia sabar, ya, selain dia mampu membuatmu tersenyum, membuatmu berarti, membuat kamu dimiliki begitu ya. Dia juga adalah seseorang yang sangat hati-hati. Dia pintar dalam menjaga sikap, menjaga komunikasi, menjaga pola berpikirnya, ya, sehingga dia memang adalah salah seorang yang disenangi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena caranya memperlakukan orang, caranya berkomunikasi itu baik sekali. Karena mungkin dia memiliki prinsip yang gak ingin menyakiti, melukai, mengecewakan orang lain ya, karena perbuatannya, karena omongannya. Nah, makanya ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk kamu nanti sebagai pertimbangan terima dia atau mau lihat dulu perjuangannya seperti apa. Ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah kesuksesan atau keberhasilan atau kebahagiaan kembali yang akan kamu dapatkan di dalam hubungan asmara. Kebahagiaan kembali untuk perasaanmu. Karena apa? Karena kamu sudah banyak belajar dari kegagalan di masa lalu. Ya, jadi di saat kita ingin mendapatkan seseorang yang sempurna, yang cakep, yang ganteng, ya, yang tajir melintir, apa yang terjadi pada akhirnya kita akan kecewa. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu kamu akan bisa belajar hal baiknya di sana. Jadi nggak mesti kita harus dapatkan pasangan yang perfect, yang sempurna. Tetapi yang terpenting, bagaimana seseorang itu mampu melengkapi, mampu menutupi segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini ada pada seseorang ini. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, sepertinya kamu akan dapatkan kembali kemenangan, perubahan baik pada kegiatan-kegiatanmu yang selama ini mungkin sempat terbengkalai. Ya, kamu akan memenangkan kembali situasi dan keadaan, dan kamu akan temukan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hubungan asmaramu jika nantinya kamu menerima seseorang ini. Oke, karena apa? Karena mungkin memang saat ini yang kamu butuhkan hanyalah perhatian. Yang kamu butuhkan hanyalah bagaimana komunikasi, bagaimana seseorang itu memperlakukanmu secara tepat. Dan sepertinya dia sangat piawai di dalam melakukan itu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi ini juga melambangkan ya, menggambarkan sebuah harapan, sebuah kesempatan kamu untuk bahagia ya. Walaupun sebelumnya kamu sempat kalah, sempat kecewa, sempat ditinggal, sempat dimanfaatkan oleh pasanganmu ya. Tetapi jika kamu berani memperbaiki dirimu, berani kembali membuka hatimu, dan berani mencoba membuka pikiranmu ya, tidak lagi harus mendapatkan orang yang spesial, yang tajir, yang memiliki posisi begitu ya. Coba kamu turunkan sedikit kriteriamu. Nah, maka bukan tidak mungkin kamu akan benar-benar lepas dari trauma di masa lalu, dari hubungan yang selalu gagal, dan kamu benar-benar bisa keluar ya dari situasimu yang tidak nyaman menuju situasi yang jauh lebih bahagia. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku, dan semoga temanku Aries ya
benar-benar akan menemukan seseorang yang istimewa, seseorang yang baik begitu ya, dimana seseorang ini memang tidak memiliki segalanya, tetapi dia mampu membuat kamu happy, membuat kamu tersenyum, membuat kamu bisa lupa, bisa tersembuhkan dari luka-luka lamamu di masa lalu. Ya, dan yakinlah setiap orang pantas untuk bahagia, dan setiap orang pantas dan layak untuk mendapatkan pasangannya. Itu hanya masalah waktu. Tetapi mungkin saat ini adalah waktumu untuk kembali bahagia dan untuk kembali merasakan indahnya keharmonisan di dalam hubungan asmara. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.